Halo semua, perkenalkan saya Syafna Izabel Nov, mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai distosia pada persalinan. Apa sih distosia pada persalinan itu? Yuk kita bahas sama-sama, disimak baik-baik ya. Jadi, distosia itu adalah persalinan sulit yang ditandai oleh terlalu lambatnya kemajuan persalinan. Nah, faktor penyebab partus macet yaitu cephalopelvic disproportional, lalu malposisi dan juga malpresentasi. CPD umumnya terjadi di negara berkembang dan akibatnya berupa partus macet. Kejadian ini lebih sering terjadi di Asia karena orang-orang Asia cenderung memiliki tinggi badan yang lebih rendah daripada orang Barat. Hal ini akan meningkatkan risiko untuk terjadinya CPD. Insidensi kejadian malposisi dan malpresentasi terjadi sekitar 3-4% dari seluruh kehamilan. Kejadian meningkat pada umur kehamilan yang lebih muda yaitu 7-10% pada umur kehamilan 32 minggu, 25-35% pada umur kehamilan 28 minggu. CPD ini terjadi ketika tidak adanya kesesuaian di antara kepala janin dengan panggul ibu. Kondisi itu tidak memungkinkan janin melewati panggul ibu dengan mudah. CPD dapat terjadi pada panggul yang kecil dengan ukuran kepala janin yang normal, atau panggul yang normal dengan kepala janin yang besar, atau kombinasi antara janin yang besar dan panggul yang kecil. Lalu CPD ini tidak dapat didiagnosa sebelum umur kehamilan 37 minggu. Selanjutnya yaitu ada malposisi atau kelainan posisi janin. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada persistent occipito posterior atau POP, yaitu ubun-ubun kecil tidak berputar ke depan sehingga tetap berada di belakang. Nah, ini disebabkan karena usaha penyesuaian kepala terhadap bentuk dan ukuran panggul. Lalu yang kedua ada deep transverse position atau DTP. Nah, keadaan ini di mana pembukaan serviks telah lengkap, kepala berada di dasar panggul dan sutura sagittalis melintang. Lalu selanjutnya ada malpresentasi. Malpresentasi atau kelainan presentasi janin. Presentasi itu adalah titik tunjuk untuk menentukan bagian terendah janin. Nah, ada beberapa macam kelainan presentasi janin, yaitu yang pertama presentasi puncak kepala, presentasi dahi, presentasi buka, presentasi bokong, dan juga presentasi bahu. Jadi, presentasi atau bagian terbawah janin yang normal hanyalah presentasi belakang kepala atau ubun-ubun kecil. Jadi, selain presentasi pada ubun-ubun kecil itu dianggap tidak normal. Selain malpresentasi, malposisi, dan juga CPD, partus lambat atau distosia ini disebabkan juga karena beberapa kelainan pada janin. Yang pertama yaitu makrosomia atau bayi lahir dengan berat badan lebih dari 4.000 gram. Lalu hidrosepalus yaitu adanya penimbunan cairan cerebrotinalis pada partikel otak janin sehingga kepala menjadi besar serta terjadi pelebaran sutura-sutura dan ubun-ubun. Lalu yang ketiga kembar siam, yaitu keadaan anak kembar yang tubuh keduanya bersatu. Nah, hal ini terjadi apabila zigot dari bayi kembar identik gagal terpisah secara sempurna. Selanjutnya yaitu ada tanda-tanda partus macet. Yang pertama, pada kelas 1 saat palpasi abdomen, bagian presentasi atau terbawah janin itu gagal untuk masuk panggul. Lalu yang kedua, serviks berdilatasi secara lambat dan juga bagian presentasi tetap berada secara longgar ke serviks. Lalu pada kala 1 akhir atau kala 2 persalinan, pereksia maternal dan nadi yang cepat, nyeri dan ansietas maternal, dehidrasi dan halurin urin yang buruk, ketosis, terkadang urin juga bercampur darah. Lalu hasil pemeriksaan jantung janin yang tidak reaktif, jarang cincin retraksi terlihat per abdomen, dan tanda sambungan antara segmen bawah yang teregang dan segmen atas atau bundle ring. Pada periksaan dalam vagina juga terasa panas dan kering, bagian presentasi janin tinggi dan kapus succedanum atau molase terjadi pada tengkorak janin. Nah, itulah dia pembahasan kita mengenai distosia pada persalinan. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi.